Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, dampak yang dihadapi perusahaan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang kedua, strategi dalam penanganan perusahaan dalam menghadapi pandemi. Yang ketiga, sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasikin. Saya dari Prodi AKP 2B. Dampak yang dihadapi perusahaan dalam menghadapi pandemi COVID-19 adalah kebijakan pemerintah bekerja di rumah, usaha kerja perusahaan anjlok dan berhenti, dan selanjutnya yang dihadapi perusahaan dalam menghadapi pandemi saat ini, terjadinya penurunan ekonomi atau penurunnya omset atau pemasukan di perusahaan yang akibat karena saat pandemi aktivitas jual beli di pasar atau toko bahkan di mal dibatasi atau bahkan ditutup untuk beberapa saat, yang mengakibatkan perubahan pasar tenaga kerja yang krisis dan rantai pemasaran yang tertekan karena beberapa perusahaan yang bergantung pada vendor yang kemungkinan akan ada penundaan pembelian. Pada pandemi saat ini terjadinya penurunan produktivitas karyawan yang tidak dapat bekerja karena sakit setelah COVID-19 yang berlaku isolasi mandiri. Terjadinya pengangguran yang diakibatkan karena PHK pada karyawan karena perusahaan tidak dapat menggaji karyawan lagi. Karena terjadinya penurunan omset. Penurunan omset awalnya diakibatkan karena ada persaingan kerja pandemi saat ini. Beberapa perusahaan memiliki inovasi yang baru atau berbagai cara perusahaan untuk menarik pelanggan. Strategi yang dapat kita ambil dalam penanganan perusahaan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Selalu periksa kondisi keuangan, periksa status aset atau hutang. Buatlah bisnis baru yang dapat mengembangkan perusahaan. Catat pola pengeluaran dan lakukan manajemen risiko. Lalu lakukanlah promosi di sosial media agar bisa dikenal luas dengan semenarik mungkin, agar membuat pelanggan tertarik. Melakukan kerjasama, lakukan vaksin terhadap karyawan, mengurangi tertular virus COVID-19, agar meningkatnya produktivitas karyawan, membuat inovasi baru yang menarik dan berkualitas. Sistem informasi yang saya gunakan adalah sistem informasi yang pertama, manajemen, karena setiap perusahaan memiliki manajemen yang akan monitoring kinerja karyawan, memberikan penilaian karyawan, menerima laporan dari karyawan, pengawasan, dan sebagainya. Yang kedua, sistem akuntansi, karena setiap perusahaan memerlukan sistem akuntansi, berfungsi untuk melihat kondisi keuangan di perusahaan. Yang ketiga, sistem keuangan, yang berfungsi untuk mencatat transaksi, membantu perhitungan pajak, dan sebagainya. Sistem informasi manufaktur, berfungsi untuk mencatat produksi dalam bisnis. Yang kelima, sistem informasi sumber daya manusia, digunakan pada bagian HRD dan personalia dalam perusahaan untuk menyimpan data diri karyawan, gaji pokok, tunjangan, bonus, masa kerja, jabatan, dan lainnya. Dan yang keenam, sistem pemasaran yang berkaitan dengan pemasaran produk. Yang terakhir, sistem informasi eksekutif, mempermudah dalam arus informasi dari divisi dari bawah kepada pimpinan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.